Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Coba baca di belakang tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib yang hadir, ada orang tua kita Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Aqqas, ada Habib Hud Muhammad Al-Bagir, para habaib yang lain juga ada Al-Ustaz Ki Haji Misbahul Munir, putra beliau Al-Ustaz Husni Mubarak. Semua yang saya sebut ataupun tidak yang hadir memenuhi undangan Sohibul Majlis, Sohibul Bait Haji Sambu sekeluarga dalam acara memperingati Maulid Nabi. Ini adalah acara farah gembira Nabi lahir. Nah, itulah pujangga di saat datang bulan Rabiul Awal. Mereka mengatakan ya Ar-Rabi. Ya, maknanya datang bulan lahir Nabi. Wafana. Haqqon alaina gannana. Hak bagi kita untuk bertagani. Tagani itu biasanya ungkapan gembira. Jadi makanya maulid ini kesian ada 1-2 dia masukkan ke usul. Artinya dimasukkan hukum. Perkara yang masuk ke ilmu usul biasanya keluar. Apakah wajib, haram, atau sunnah, atau ini. Akhirnya mereka yang ada ngeluarin maulid haram. Bilangin, kita lagi gembira. Gembira itu tidak masuk hukum. Sekarang jamaah lagi bokeh. Tahu bokeh? Tahu-tahu ada orang nganterin duit kita sekoper. Tiba-tiba kita gembira. Perlu dalil nggak? Terlambat minta dalil. Udah girang duluan. Udah nyebur ke kali udah girang. Iya, ini hukum. Kalau kita tidak gembira, itu jibillah. Jibillah ini artinya begini. Tidak usah Nabi kita yang lahir. Ini jamaah ada yang melihara kambing nggak? Kira-kira kalau kambingnya lahiran gembira nggak? Perlu dalil nggak? Nah, ini enak nih, nyambung biar kita ngerti. Ya, kita sekarang gembira, ungkapan senang, dan Allah menjadikan beliau ini karunia. Karunia itu pemberian yang sangat luar biasa. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah beri karunia orang mukmin idz ba'atsa fihim rasulah. Allah itu utusan harus lahir dulu dong. Bagaimana mau diutus kalau belum lahir? Sebenarnya banyak perkara perlu disyukuri. Termasuk kemenangan Nabi waktu perang Badar, perang pertama. Orang kafir banyak, udah banyak, lengkap lagi senjatanya. Nabi nggak siap.
Pasukan, bukan pasukan jatuhnya, karena pakai onta, bukan pasukan. Kuda cuma 2, bayangin. Pedang 8, yang tajam 2 doang. Nah ini untuk menang nggak mungkin udah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isobah. Ya Allah, kalau ini kelompok kalah, maksudnya Nabi dan beberapa sahabatnya kalah nih, lam tu'bad ba'dahu abad. Kamu nggak disembah lagi di bumi. Allah beri kemenangan, akhirnya Islam sampai tanah merdeka. Benar kan? Kalau adanya kalah coba. Perlu disyukuri ini peristiwa. Orang syukuran biasanya begini, model kita kumpulin keluarga, kerabat, sahabat, makan bersama, mensyukuri. Belum lagi peristiwa Fathu Makkah. Makkah dulu dikuasai orang kafir. Bayangin di sekitar Ka'bah 360 patung. Mereka bisa lewat, nggak bisa tawa orang. Akhirnya tahun 8 Hijrah Nabi merebut Mekah. Akhirnya orang kafir nggak boleh lagi masuk Mekah. Perlu juga disyukuri. Isra Mi'raj Nabi, akhirnya kita dapat kewajiban sholat. Semuanya, cuman ulama kita dipaket. Satu aja syukuran, lahir Nabi. Masuk semua, betul? Nyambung gak nih? Semuanya masuk. Dengan lahirnya Nabi semuanya kita dapati. Belum lagi beliau datang membawa macam-macam, diantaranya akhlak. Sehingga kita kadang kagum sama orang, Masya Allah, orang itu baik. Itu semuanya ngambil dari Nabi. Fama min hulukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an dinihi. Enggak ada yang kita puji. Oma dipuji sekarang. Ini dipuji, ini dipuji, ini dipuji. Semuanya ngambil dari Nabi, sumbernya dari Nabi. Termasuk kita nih, Masya Allah, para asatidz. Kita menyampaikan hadis Nabi sampai orang menghargai kita. Kita dimuliakan. Nabi nggak pernah nuntut kita pakai hadisnya. Kemarin Omay Rama nuntut Caca Andika. Gara-gara Caca Andika ngambil lagunya gitu. Dituntut tuh. Kalau Nabi berapa ribu hadisnya kita pakai sampai kita dapat penghargaan dari orang, dimuliakan. Malah Nabi doain kita, naddarallahu imra'an sami'a minni. Allah akan memberi cahaya orang yang dengar dariku padaha. Summa balagh, lalu disampaikan kama sami'a. Subhanallah. Bagaimana kita nggak syukur dengan lahirnya? Cuman kan ada namanya munasabah. Munasabah itu penyesuaian waktu. Memang Rabiul Awal bulan lahir Nabi, tapi kegembiraan nggak bisa, kagak cukup. Rabiul Awal nggak cukup. Umat gembira pada Nabi, nggak bisa dibendung. Bisa Rabiul Awal terus, nggak ada berhentinya sampai habis Rajab Sa'ban. Ramadan ya lama sudah puasa. Kan jarang orang bikin acara puasa. Orang kalau puasa nungguin perut kan. Nah itu, jadi artinya ini kegembiraan. Ya, gembira. Berarti dan ini memang gembira yang Allah minta. Nah, kita bicara gembira, dari satu sisi Allah nggak suka orang gembira. Karena gembira ini membawa kesombong. Orang tuh lihat orang yang kurang-kurang agamanya, kalau udah ini gembira biasanya udah salah ada urusannya, glamor. Sampai kemarin ini ada artis anaknya lahir, dia pestain gembira anaknya lahir, biaya 300 juta. Itu anak kepet, boleh tau kepet? Kepet itu gue kagak semangat lihat, nggak enak anaknya dia. Bayangin, dia berani mengeluarkan biaya 300 juta hanya gembira lahir anaknya. Bagaimana kita gembira lahirnya Nabi kita, yang nyelamatin kita, yang ngasih hidayah, yang ngasih segalanya, dan belum lagi kita ditunggu untuk disyafaati. Apa salah kalau kita gembira? Berarti yang ngomong ini nggak benar.
Makanya Al-Imam Ad-Daibai, Abdurrahman Ad-Daibai, beliau ketika melihat situasi dia tidak segan melakukan fatwa. Fatwa itu satu keberanian menetapkan hukum. Ya. Kan orang berani dalam hadis ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar. Yang paling berani berfatwa berani masuk neraka. Beliau gak segan mengatakan kalau amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau kita ngadain maulid untuk gembira dengan lahirnya Ahmad Nabi Muhammad, itu wajib. Wajib. Orang punya anak lahir aja gembira. Padahal anak belum tentu nyenengin kalau gede. Ada nggak yang nyusahin? Udah ngomong aja deh, gak apa-apa. Ini ada anak waktu lahir orang tuanya gembira sampai manggil ustadz baca doa. Begitu gede orang tuanya ketakutan kalau masuk rumah. Kok bisa? Iya, ini anak kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual. Rice cooker mana nasinya dijual. Udah kena obat, orang kalau kena obat habis deh. Panadol ya, bukan Panadol. Rice cooker mana nasinya dijual. Padahal dulu waktu lahir orang tuanya gembira, sampai guru dipanggil baca doa, tetangga dipanggil makan tuh. Kita nggak nyalain dia, tapi berbeda dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Inilah gembira yang memang pantas dan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang kalau ada penambahan dunia, tahu penambahan dunia? Nomor satu nambah duit. Gembira. Kalau bertima harus dilihat situ sipon juga. Ya, iya. Penambahan. Itu pasti gembira. Itu jibillah namanya. Karena memang kita itu. Padahal itu semua tidak dibawa ke akhirat. Berapa banyak orang dapat duit banyak sampai miliar, gak ada gunanya. Dipakai kawin juga takut, dipakai makan juga udah kolesterol. Benar, kita jujur. Berapa banyak duit kita kumpulin untuk ini gak bisa. Akhirnya mati kagak kepake. Betul? Gak kepake. Nah ini Al-Quran mengatakan Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan dengan datangnya fadl. Sekarang kita mulia nih karena ada Nabi. Nisbat. Keutamaan dulu yang mulia Bani Israel. Padahal dia cuma punya ilmu tentang Nabi. Itu doang dia jadi mulia. Karena dia yang tahu Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna. Gak ada yang tahu Nabi kecuali Bani Israel. Yahudi, maksudnya umat Nabi Musa, ada di Taurat. Dia mulia karena kenal Nabi dan nama Nabi dipakai. Jadi dia waktu di Medina orang Yahudi kan perang sama bangsa Arab. Bangsa Arab animisme, belum punya pegangan, masih pada nyembah berhala. Kalau dia kan nyembah Allah. Kalau dia perang sama bangsa Arab berdoa, Allahumma bihaqqin Nabi al-mab'us inda akhir zaman. Ya Allah, berkah Nabi yang kau utus pada akhir zaman, Allahumma surna. Beri Allah kasih kemenangan. Di Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sebelumnya berdoa minta kemenangan terhadap orang kafir. Orang kafir. Falamma ja'ahu, begitu Nabi datang. Ah ini dia perbedaan kita. Nabi datang kagak disambut. Artinya satu bentuk ketidaksenangan dengan kedatangannya atau tidak senang dengan kelahirannya. Karena menyambut ini kan senang dengan datangnya beliau. Yahudi akhirnya mereka dimurkahi Allah, terusir dari rahmat. Padahal dia ahli kitab, beriman kepada Allah. Yahudi gak nyembah berhala ya, gak nyembah berhala. Cuman dia kesalahannya tidak menyambut kedatangan Nabi. Makanya kita melakukan penyambut, ini kan namanya penyambutan, menyambut. Satu, nanti ada yang ngomong, iya saya juga gembira lahir Nabi. Enggak, kita harus melakukan syiar, biar dunia tahu, biar semuanya tahu, mau yang senang, mau yang benci. Ada juga kan yang benci, ada pastilah. Kalau nggak ada yang benci Nabi, neraka kosong.
Wah, Allah udah bikin neraka sama blok-bloknya udah jadi, kan sayang. Kalau nggak ada yang benci Nabi, nggak ada isi neraka. Jadi itu, neraka kan udah jadi, udah blok-bloknya jadi kok, pintunya jadi, Allah sebutin semuanya. Nah itu, jadi kita sekarang mengungkap biar nggak sama Yahudi. Yahudi nggak senang, makanya kita melakukan satu penelitian dalam ayat Quran. Di Al-Quran itu tidak ada ayat mengatakan cinta Nabi amal terbaik, tidak ada. Tapi ulama menetapkan dengan mafhumul mukhalafah. Kita lihat apa namanya mafhumul mukhalafah, pemahaman yang dibalik. Yang di Quran itu adalah kebencian pada Nabi yang disebut tentang Yahudi. Jadi begini ceritanya, Yahudi udah pada kumpul di Madinah sebelum Nabi lahir. Karena dia baca Taurat, Nabi nanti tinggal di sini. Itu ada di Rawi Daibah tuh. Ya. Seorang pendeta, Kabil Ahbar, itu ayahnya artinya hianat. Taurat yang menulis tentang Nabi dia gak ajari anaknya. Begitu dia meninggal, anaknya buka apa yang bapak saya sembunyikan. Ternyata itu ada tulisan di Taurat, Nabiyun yahruju akhir zaman. Seorang nabi nanti akan muncul di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya nabi di Makkah. Wa hijrah ke Madinah. Makanya Yahudi gak ada yang ke Makkah, gak ada yang tinggal di Makkah, semuanya di Madinah. Sudah akhirnya datang waktu Nabi hijrah ke Madinah, Yahudi ada di situ. Namanya sudah sama-sama di kampung, jadi terjadi kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kalau ada musuh dari luar, kita sama-sama ngatasi. Ini kesepakatan Nabi sama orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Cuman Yahudi ini ada kebencian sama Nabi. Jadi cuman ini mulutnya doang bilang kalau nanti ada musuh kita sama-sama. Akhirnya Nabi diserang oleh orang kafir Mekah, orang Ahzab. Mereka berkoalisi dengan orang-orang kafir sekitar Mekah. 10.000 pasukan menyerang Nabi. Nah di sini Nabi mengingatkan Yahudi, kan kita janji. Akhirnya Yahudi khianat, dia malah ke belakang mendukung orang kafir Mekah, membantu berkoalisi untuk menyerang Nabi. Bughdon, karena ada kebencian. Akhirnya Allah turunkan ayat taro katsiran minhum, kau lihat banyak dari mereka orang Yahudi, yatawallawna alladzina kafaru, dia berpihak sama orang kafir. Allah bilang memihak, berarti dia bukan kafir dong. Memang benar Yahudi tidak kafir dari segi uluhiyah atau keesaan Allah, enggak. Dia memihak orang kafir, menyerang Nabi. Bughdon, benci. Kebencian ini kata Allah bisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Kebenciannya pada Nabi inilah amal paling jelek yang dia bawa menghadap Allah. Berarti cinta Nabi amal paling cakep, paling bagus. Kecintaan. Makanya semuanya urusan itu harus diawali cinta Nabi. Mau apa kalau nggak ada cinta Nabi kagak sedap. Kita ngaji sama guru yang kagak cinta Nabi aja kagak. Nggak nyaman. Makan nggak sedap, nggak nyaman. Tinggal ada rumah mewah, luas, tapi dalamnya nenek-nenek mengamuk melulu. Kalau di sana ada rumah bubuk cuma 2x3 di pojok, ada janda muda. Nyaman di situ, walaupun rumahnya hancur. Lurusnya bener gak nih? Ya, bisa saksi dong. Jadi yang bikin enak cinta. Apa aja tuh? Sampai dalam agama ini dikatakan ya laula kaya zinatal wujudi, wahai yang menghiasi ini semuanya. Ma toba aisy wala sujudi wala wujudi. Tidak ada enaknya sujudku, ibadahku, keberadaan semuanya. Nggak ada nikmatnya. Dan puncak kenikmatan surga. Penulis Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, fi jannatin masyaqoniha min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha qayyama.
Surga tidak menarik saya dengan keindahannya. Saya nggak tertarik sama bidadari. Mau tertarik sama surga, rumahnya emas ya, batakonya emas. Ya Allah, bayangin surga. Profilnya itu rumah dari berlian, tidak pecah, tidak putus. Nggak bisa dibayangin surga. Bagus hawanya, orangnya cakep-cakep. Di surga tuh semua cakep. Karena muka cakep itu nyenengin. Kalau muka hancur, nyusahin. Jadi jujur, semuanya nyenengkan. Tapi beliau mengatakan surga tidak menarik saya. Ya, terus illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di situ, itu yang membuat saya kepingin ke surga. Nah inilah artinya ungkapan kita maulid. Nanti ibadah lah belakangan ngomongnya. Ya. Sekarang kita kenapa? Gak usah tinggi-tinggi. Kadang anak kita suruh sholat, kita ini dia belum kenal Nabi. Bingung, ngapain sholat? Apa? Gak ngerti, gak ada. Coba kita ajari dulu. Karena Nabi mengatakan adibu adakum ala salasi khisol. Didik anakmu 3 perkara. Pertama hubbi nabiikum. Itu Quran belakangan. Karena sekarang banyak orang pinter Quran, hafal Quran, tapi sama Nabi alergi kalau kita nyebut Nabi. Bilang apa? Terjadi ini urusan terjadi. Sebelumnya lagi kaum Khawarij. Mereka rata-rata Khawarij itu rata-rata hafal Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran. Dia nggak pernah kelihatan, nggak zikir. Kalau kita duduk di hadapannya, subhanallah, alhamdulillah. Nggak ada kosong kayak kita ngomongin Jokowi lah, ngomongin ini, nggak ada omongan lain, zikir. Tapi di hatinya tidak ada cinta Nabi. Nah ini cinta Nabi, jangan kita nabinya doang. Semua yang terkait dengan Nabi, semua kita cintai. Sahabatnya, keluarganya, anak keturunannya. Ya Allah, ini kita di kampung, orang ngaji sama kiai, kucingnya kiai aja dicintai. Ini nih, kucing. Kadang kucing ke tetangga. Tahu-tahu orang ikan disabet, itu mau dipentuk, jangan. Kucingnya kiai. Kucingnya itu dicintai. Itu namanya cinta. Sama jamaah senang sama perempuan. Jangan dia si Eneng doang lu cintai, bapaknya lu beliin martabak, tanya doyannya apa, ibunya beliin kerudung, adiknya lu beliin permen, jangan Enengnya doang lu sosol. Salah kita, harus yang dekat sama dia kita cintai, itu memang harus begitu. Harus begitu. Nah inilah sedikit, masya Allah, jamaah juga kepanjangan, kesian keburin entah jadi rengginang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.